Jadi kadang orang itu selalu salah sangka terhadap apa yang dia perbuat kan. Jadi apa yang dia lakukan atau seseorang lakukan atau perbuat itu, dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan begitu. Tetapi dia tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan itu ketika seseorang yang lain itu melihat perbuatannya itu sebagai perbuatan yang kurang baik. Nah itu bahaya itu. Dasarnya seseorang itu untuk melakukan sebuah perbuatan atau tindakan itu apa kan gitu. Ketika seseorang itu dasarnya adalah sebuah kesenangan, maka secara hermeneutika itu dia menafsirkan kesenangan itu dengan cara atau secara tafsirnya sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Jadi yang dia lakukan itu dia menyangka bahwa itu adalah kebaikan, tetapi orang yang melihat itu bukanlah merupakan sebuah kebaikan gitu loh. Paham nggak maksudku? Dan saat kita itu tidak menegurnya, atau pada saat alam semesta itu tidak memberitahukan kepadanya perihal apa yang dia lakukan itu, dia akan sampai mati melakukan kesenangan-kesenangan tersebut gitu loh. Itu hati-hati. Jadi belum tentu semua yang kita lakukan itu membuat orang senang. Itu karena kamu itu egois, selalu menyangka perbuatanmu itu adalah perbuatan baik. Kamu senang, kamu merasa bahagia ketika kamu melakukan sesuatu, tetapi atas perbuatanmu itu orang lain merasa aman. Nah itu kan analogi ketika kamu itu melihat seorang temanmu itu atau orang lain itu, ini mengenai wadah dan isi begitu. Jadi syariat itu adalah wadah, hakikat itu adalah isi. Ini analoginya begitu. Jadi ketika kamu itu melihat orang itu tadi yang tidak kamu senangi menurut penglihatanmu, tetapi orang itu merasa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang menyenangkan orang lain, itu kamu bisa melihat dari isinya, jangan wadahnya gitu loh. Kamu harus melihat hakikatnya, bukan syariatnya. Ini kan ketika syariat itu dianalogikan sebagai ibadah. Ini secara awam gitu ya, aku menafsirkan atau memberikan pengertian itu secara analogi itu, perumpamaan atau kias-kiasnya itu ketika ibadah itu hanyalah sebuah sholat begitu loh. Ini supaya mudah. Jadi teman ini dia itu sholatnya 5 waktu, puasanya Senin Kemis, baik banget gitu. Pokoknya tahajudnya itu tidak pernah putus, baca Al-Qur'annya baik, kemudian ngajinya nggak pernah berhenti. Itu syariat atau wadahnya seperti itu. Kamu melihatnya seperti itu. Tetapi secara isi atau hakikatnya itu, perbuatannya itu masih kemerungsung. Kemudian tidak menetapi ketetapan Allah bahwa kita tuh hidup harus dengan penuh kenyamanan dan ketenangan. Ketika dia itu banyak mengeluh, kemudian ketika dia itu banyak sekali mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, ketika dia itu masih kesana kesini itu tanpa tujuan yang jelas, itu kan akhirnya kamu akan menilai dia itu dari wadahnya atau dari isinya, paham nggak? Ngerti kan maksudnya? Jadi mengenai wadah dan isi, wadah itu syariat, hakikat itu isi. Jadi wadah dan isi itu harus sama. Ketika isinya itu baik, maka wadahnya juga harus baik, begitu loh. Nggak boleh salah satunya itu baik atau salah satunya itu tidak baik. Nah ini kan kamu sering melihat orang-orang atau saudaramu atau temanmu atau siapa saja itu, ketika kamu itu melihat orang itu tidak suka, maka orang itu baik syariat maupun hakikatnya, baik wadah maupun isinya, dipastikan salah satunya belum baik gitu loh. Tetapi kamu tuh melihat seseorang itu oke gitu loh. Ketika kamu tuh oke dengan seseorang yang lain, itu berarti belum tentu keduanya baik juga, tetapi pasti salah satunya sudah baik begitu loh. Ngerti nggak?
Jadi ketika kamu itu, saat kamu itu melihat orang, hatimu itu senang, atau kamu merasa senang ada dia di sampingmu atau di dekatmu, atau ketika kamu tuh melihat itu kamu merasa bahagia atau tenang, itu berarti seseorang tersebut sudah mengimplementasikan secara hermeneutika itu tafsir dari syariat dan hakikat itu, keduanya pasti baik, begitu loh. Ngerti nggak? Ketika syariat kamu itu baik, sholat kamu itu 5 waktu, ngajimu itu benar, membaca Al-Quran itu kamu nggak ada salahnya, kemudian puasamu itu Senin Kemis, tetapi kamu melihat orang itu masih belum oke, gitu loh maksudnya, paham nggak? Berarti masih ada sifat-sifat buruk yang ada pada orang tersebut. Ini kan makna ketika kamu tuh melihat gurumu itu secara syariat itu pintar dan selalu menyampaikan kebenaran, merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya, atau ketika guru itu mengajar, begitu loh maksudnya. Nah, ini kan syariat dan hakikat itu benar-benar harus kamu implementasikan sebagai wujud yang keduanya sama-sama baik. Nah, ini yang dikejar oleh para wali-wali Allah, yang dikejar oleh para nabi-nabi dan rasul itu syariat dan hakikat itu baik. Jadi ini kita itu untuk menilai seseorang itu tidak usah dengan arti kata kiasan-kiasan yang rumit, begitu maksudnya. Cukup simpel dan sederhana. Ketika kamu itu melihat seseorang, hatimu itu tenang dan tidak ingin jauh darinya, atau ketika orang itu dekat di dekatmu atau dalam lingkunganmu itu kamu merasa nyaman dan tidak pernah ingin merasa jauh darinya, itu berarti orang itu baik. Itu aja, gitu loh. Pokoknya intinya kamu melihat orang itu senang, selesai hakikatnya. Jadi kamu itu harus mengejar dirimu itu supaya orang itu melihat kamu itu senang, orang itu nyaman, selesai. Jadi kamu nggak usah menjelaskan bahwa diri kamu itu, aku itu adalah seorang motivator, atau aku itu sekolahku itu sampai S2, S3, kemudian bapak ibu itu adalah orang yang kaya raya, begitu. Itu kamu nggak perlu menjelaskan itu, gitu loh. Yang penting temanmu itu merasa sama kamu, ngelihat kamu itu tentrem, melihat kamu itu segen, itu aja, gitu loh. Jadi kan ini kan sering sekali orang itu menggambarkan atau menasehati atau membuat analogi-analogi itu bahwa orang yang disenangi oleh orang-orang itu adalah orang yang ilmunya tinggi, kemudian bersih, memakai parfum, kemudian bajunya bagus, kemudian dia pintar, kemudian rajin ibadah. Ini kan definisi-definisi yang kamu buat, begitu loh. Tetapi hakikatnya orang itu akan dikatakan menyenangkan ketika kamu itu senang berada di dekatnya. Ketika seseorang ini datang menghampirimu, kemudian kamu itu menyambutnya dengan perasaan yang mewah, begitu loh, di dalam hatimu, itu berarti orang itu baik. Paham nggak? Ini kan hermeneutika atau tafsir. Jadi hermeneutika itu terjemahan, begitu. Jadi bagaimana cara kamu menerjemahkan terhadap sesuatu, gitu. Itu disebutnya hermeneutika. Analoginya, kalau analogi itu adalah pengertian. Jadi pengertian itu, untuk memberikan pengertian kepada seseorang atau teman itu, kadang kita memerlukan contoh-contoh perumpamaan atau kias-kias, begitu loh. Jadi untuk menjelaskan atau memberikan pengertianmu terhadap hermeneutika itu, aku juga memerlukan analogi, begitu loh. Analogi itu artinya kias-kias atau contoh. Jadi hermeneutika itu ketika kamu itu menafsirkan atau menerjemahkan sesuatu, itu disebutnya hermeneutika. Analoginya, contohnya itu ketika seseorang mengatakan bahwa kamu jika ingin makanmu itu lebih nikmat, maka makanlah dengan lauk telur, gitu loh. Ini kan secara hermeneutika kamu tidak akan menggunakan telur yang telur bulat mentah itu yang akan kamu makan, gitu loh. Berarti secara hermeneutika kamu akan menerjemahkan telur itu telur dadar atau telur ceplok, kan begitu. Paham nggak? Jadi ketika ayam itu menetas dari telur,
itu secara hermeneutika pasti bukan telur dadar atau telur puyuh atau telur mateng, itu pastikan telur mentah yang kemudian menetas itu loh. Nah, ini kadang kita salah secara hermeneutika. Jadi ketika orang itu mengatakan bahwa kamu jangan makan nasi karena nasi itu akan membuatmu sakit, itu yang kamu salahkan nasinya. Tetapi kamu tidak akan pernah memikirkan bahwa dari nasi tersebut kamu harus mencampurkan Indomie yang hakikatnya terbuat secara proses kimiawi gitu loh. Kemudian kamu harus mencampurkan sayur mayur yang dibumbui Ajinomoto. Kemudian masih kamu campur lagi dengan saus sambal ABC atau Indofood. Itu akhirnya yang kamu kambing hitamkan nasinya. Gitu loh. Paham nggak? Ini kan secara hermeneutika. Berarti kan nasi itu dituduh sebagai penyebab sakitmu. Tetapi itu juga benar ketika kamu itu makan nasi secara berlebihan. Ketika kamu itu makan nasi pada saat panas. Jadi nasi itu ketika dia itu panas, itu kadar gulanya lebih tinggi daripada nasi yang sudah kamu diamkan setelah beberapa jam menjadi dingin gitu loh. Tetapi secara hermeneutika kamu akan menafsirkan bahwa nasi itu yang membuatmu sakit. Nasi yang bagaimana dulu kan gitu. Paham nggak? Apel juga bisa membuatmu sakit ketika apel itu harus kamu campuri dengan mustard, kemudian dengan gula-gula, kemudian dengan campuran-campuran yang lain, sehingga itu akan menghasilkan sebuah makanan baru yang disebutnya apple pie. Itu kan akhirnya apel sebagai penyebab kamu sakit gitu loh. Itu secara hermeneutika seperti itu. Hermeneutika tadi saya analogikannya ketika telur, nasi, dan apel itu. Paham nggak? Jadi syariat dan hakikat itu maknanya harus sama. Wadahnya bagus, isinya bagus. Jangan sampai wadahnya bagus, ketika kamu buka isinya busuk. Dan jangan sampai ketika wadah kamu itu busuk, ketika kamu buka isinya bagus. Ini kan sama-sama orang akan kecewa. Kekecewaan yang pertama itu ketika orang melihat wadahnya itu bagus, ketika dibuka ternyata isi dari durian tersebut busuk. Tetapi jangan sampai orang itu melihat wadahnya busuk sehingga dia tidak mau menyentuhnya untuk membuka, sehingga mengetahui isi di dalamnya itu sebenarnya adalah mutiara. Jadi keduanya harus baik. Ketika kamu sholat, ketika kamu zakat, ketika kamu puasa, maka kamu harus mengimplementasikan puasamu, sholatmu, zakatmu, dan zikirmu itu sebagai kehidupanmu yang baik sehari-hari. Begitu maksudnya. Paham nggak? Jangan sampai sholatmu itu mempeng, sholatmu itu 5 waktu, tahajudmu itu nggak pernah kendat, tetapi kamu masih secara gesturmu itu masih menunjukkan sikap-sikap atau sifat-sifat yang buruk gitu loh. Akhirnya tidak akan membuat nyaman atau dilihatnya tidak menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Ada pertanyaan nggak? Ini kan singkat.